Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran yang kedua dalam tugas magang 1 EIN Tulungagung, yang mana di video sebelumnya saya sudah menyampaikan materi pembelajaran bahasa Arab yang bertema At-Ta'aruf. Dan untuk video kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran bahasa Arab dengan tema At-Targhib. Dan untuk pada tema kali ini yang akan saya bahas yaitu meliputi yang pertama isim dhamir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim istifham, dan yang keempat mubtada wal khobar. Isim dhamir atau kata ganti. Isim dhamir adalah isim mabni, yaitu isim yang tidak berubah harokat akhirnya baik dalam keadaan rafa, nasab maupun jar. Hanya saja menempati kedudukan, tetapi harokat akhirnya itu tidak berubah. Sebenarnya isim dhamir itu ada 3, yaitu isim dhamir munfasil, isim dhamir muttasil, dan isim dhamir mustatir. Hanya saja di sini saya akan menjelaskan isim dhamir munfasil saja karena materi ini diperuntukkan untuk kelas 7 MTS. Isim dhamir munfasil, pengertiannya merupakan dhamir yang penulisannya dipisah dari isimnya, sebab dhamir munfasil ialah dhamir yang berdiri sendiri. Contoh semisal kalimat huwa thalibun, dia laki-laki seorang pelajar. Anta nasyitun, kamu laki-laki rajin. Dia mudarrisatun, dia perempuan seorang guru. Jadi di sini untuk dhamirnya huwa, anta, hiya terpisah dengan kalimat thalibun, nasyitun, mudarrisatun. Untuk contoh lainnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Dan langsung saja kita menuju untuk pembahasan yang kedua, yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah merupakan isim ma'rifat yang berfungsi sebagai kata tunjuk atau kata penghubung khusus menunjukkan sesuatu, baik sesuatu itu menggunakan tangan ataupun semacamnya. Begitu pula yang ditunjukkannya itu ada di hadapan orang yang menunjukkan ataupun secara maknawi saja. Untuk macam-macam isim isyarah, yaitu yang pertama dari golongan mufrad atau tunggal, hadza, hadhihi, dzanika, dan tilka. Untuk golongan musanna atau ganda, hadzani, hatani, dzanika, tanika. Untuk hadhihi dan tilka menunjukkan pada benda atau makhluk yang tidak berakal. Sedangkan haulai dan ulaika untuk menunjukkan kalimat jamak atau orang yang banyak untuk makhluk yang berakal. Adapun keterangan dari hada, hadani yaitu untuk kalimat mudzakkar, hadhihi dan hatani untuk kalimat yang muannas. Sedangkan dzalika, dzanika untuk kalimat yang mudzakkar, tilka dan tanika untuk kalimat muannas. Contoh semisalnya hadzal kitabu jadidun, buku ini baru, dikarenakan al-kitabu menunjukkan makna tunggal atau mufrad al-kitabu, maka menggunakan dhamir hadza. Hadzani tabibani, ini adalah 2 orang dokter. Tabibani artinya 2 orang dokter. Karena menunjukkan makna musanna atau 2 orang, maka menggunakan dhamir hadzani. Hadhihi sayyaratu ghalibatun, mobil ini mahal. As-sayyaratun itu menunjukkan kalimat muannas, ada tak marbutoh, maka menggunakan dhamir hadhihi. Hatani, hatani jawalatani sari'atani, ini adalah 2 motor yang cepat. Haulai tullabul jami'ati, ini adalah para mahasiswa. Tullabun itu menunjukkan makna banyak atau jamak dari kalimat thalibun, maka
menggunakan dhamir haulai. Bahasan yang ketiga yaitu isim istifham atau kata tanya, yaitu ismun mubahamun yusta'lamu bihi an syai'in, yang artinya isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang samar. Isim istifham terbagi menjadi 7 macam, yaitu yang pertama ma apa, untuk menanyakan sesuatu benda yang tidak berakal. Man siapa, untuk menanyakan seseorang. Mata kapan, untuk menanyakan terjadinya. Aina di mana, untuk menanyakan suatu tempat. Kam berapa, untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Kaifa bagaimana, untuk menanyakan keadaan. Ayu untuk apa, di sini bisa untuk menanyakan sesuatu dari man, mata, aina atau kam. Contoh ma apa dapat kita tanyakan pada kalimat-kalimat berikut. Mada apa, bima dengan apa, amma tentang apa, limada kenapa. Untuk man bisa dengan menggunakan man siapa, liman milik siapa, ma'aman bersama siapa. Mata bisa kita tanyakan dengan kalimat ila mata, sampai kapan. Mungdu mata, sejak kapan. Untuk aina dapat kita tanyakan dengan kalimat ila aina, kemana. Min aina, dari mana. Untuk kam dapat kita tanyakan dengan bikam atau berapa. Kaifa kita dapat tanyakan dengan kaifa haluka, atau bagaimana kabarmu. Dan terakhir untuk ayu dapat kita tanyakan dengan kalimat li ayyi, untuk apa. Fi ayyi di mana, bi ayyi dengan apa. Selanjutnya yang terakhir, keempat adalah mubtada dan khobar. Pengertian mubtada yaitu kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan kedudukannya sebagai predikat. Jadi mubtada itu kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia yaitu sebagai subjek, sedangkan khobar sebagai predikatnya. Contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Yang pertama, huwa Faruq, dia Faruq. Hiya Hilyatun, dia Hilya. Anta Umar, kamu Umar. Anti Ruqayyah, kamu Ruqayyah. Ana Mahmud, saya Mahmud. Jadi di sini untuk mubtada'nya yaitu huwa dan khabarnya Faruq. Yang perlu kita garis bawahi di sini untuk mubtada' dan khabar yaitu harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, jika mubtada' berbentuk mudzakkar maka khabarnya harus juga mudzakkar. Jika mubtada'nya berbentuk muannas maka khabarnya itu pun harus juga muannas. Misalnya seperti contoh yang tadi, seperti huwa Faruqun, dia Faruq. Kan huwa ini kan dhamir untuk menunjukkan keterangan mudzakkar atau laki-laki, maka khobarnya harus juga laki-laki, Faruq. Jika untuk muannas yaitu hiya kan itu dhamir untuk menunjukkan kalimat muannas, maka hilyatun atau khobarnya harus berupa muannas, hilyatun. Contoh salahnya seperti huwa hilyatun, itu salah karena mubtada'nya jika mudzakkar maka khobarnya itu pun harus juga mudzakkar. Jika mubtada'nya muannas maka khobarnya pun juga harus muannas. Selanjutnya pembagian mubtada' dan khobar dalam kitab Jurumiyah, yaitu wal mubtada'u qismani dzahirun wa mudmarun. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmaru 12 wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti antuma antum antunna huwa hiya huma hum hunna nahnu qaulaka ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalik. Jadi pembagian mubtada itu yang pertama mubtada isim dzahir, yang artinya mubtada yang bukan berupa kata ganti. Contohnya Zaidun qaimun, Zaidun, bukan seperti ana nahnu yang seperti tadi.
Dan mubtada isim dhamir, artinya mubtada yang berupa kata ganti atau isim dhamir. Isim dhamir itu ada 12, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Contoh, nahnu qaimuna, ana qaimun. Nah, jadi ini kata gantinya dhamirnya yaitu nahnu qaimuna, nahnu, dan ana qaimun, ana. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan kita semua. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.